Halo sahabat Lingkar Madani, pernahkah Anda merasa dalam situasi seperti ini? Organisasi Anda bekerja setiap hari, tim turun ke lapangan, program berjalan, media sosial aktif. Namun, saat bertemu calon mitra, mereka justru bertanya, "Maaf, organisasi Anda bergerak di bidang apa ya?" Kalau iya, Anda tidak sendirian. Lalu bagaimana membangun komunikasi yang membuat organisasi tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya? Melalui pelatihan daring membangun strategi komunikasi yang efektif untuk organisasi masyarakat sipil, bersama-sama kita akan cari tahu bagaimana membangun branding dan visibilitas organisasi, memetakan audiens, memilih saluran komunikasi yang tepat, serta mengelola media sosial secara lebih strategis. Jangan hanya menjadi organisasi yang terlihat, jadilah organisasi yang dikenal, dipercaya, dan mampu menggerakkan lebih banyak orang untuk mendukung perubahan yang Anda perjuangkan. Selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat Lingkar Madani, kita ketemu lagi nih bareng sama aku, Dea, selaku fasilitator yang akan menemani teman-teman semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan gitu ya. Kita akan sama-sama melanjutkan nih sesi kita yang sebelumnya tentang strategi komunikasi yang hari ini kita akan fokus untuk belajar tentang gimana caranya mengidentifikasi dan memetakan audiens gitu teman-teman. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan hari ini untuk teman-teman semuanya. Nanti boleh tanya-tanya, boleh sharing pengalamannya juga gitu ya bareng sama narasumber kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu kabar teman-teman hari ini bagaimana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mungkin boleh kasih reaction atau mungkin boleh disampaikan juga nih di kolom chat. Aku sudah melihat teman-teman sudah join dan harapanku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Oke. Wah, sudah ada yang kasih reactions. Siap. Terima kasih banyak. Alhamdulillah baik ya. Oke, nah teman-teman karena hari ini kita akan seru-seruan bareng lagi, kita akan belajar bareng lagi nih. Tapi aku pengen coba apa namanya tahu dulu gitu ya kira-kira di sesi sebelumnya teman-teman masih inget nggak sih kita udah bahas apa atau hal-hal apa sih yang akhirnya bagi teman-teman tuh paling menarik gitu ya. Nah, aku pengen coba mungkin minta perwakilan dari teman-teman nih untuk sharing gitu ya. Kira-kira hal apa sih yang paling eh diingat gitu, yang paling berkesan. Kita akan review sedikit nih sebentar aja. Mungkin boleh disampaikan nanti boleh unmute mikrofonnya gitu ya. Aku mungkin pengen coba eh tanya nih sama perwakilan teman-teman di sini. Coba aku mau tanya sama Kak Nafilah, mungkin boleh Kak Nafil dari We Speak Up. Mungkin di sesi Iya, pertama hal apa nih Kak yang paling diingat gitu? halo, selamat siang semuanya. Kalau dari aku yang paling diingat kemarin itu bahwa strategi komunikasi bukan cuma visibilitas itu bukan cuma bagaimana brand atau organisasi kita dilihat sama orang, tapi juga dilihat, diingat dan dipercaya. Jadi orang apa namanya? Jadi bukan cuma tahu doang, tapi kalau merujuk ke satu isu atau satu topik tertentu mereka ingatnya ke branding atau organisasi kita gitu. Itu sih salah satunya. Oke, terima kasih banyak Kak Nafila. Kita boleh kasih applause teman-teman buat Kak Nafila. Thank you. Satu lagi mungkin ya untuk perwakilan aku mau coba tanya dari Kak Azhar Laili dari Mitra Bentala mungkin boleh? Oke, selamat siang semuanya. Kalau kemarin dari yang sesi satu, mungkin yang paling berkesan juga, mungkin kita bisa saling sharing ya sama teman-teman dari berbagai komunitas lain begitu ya. Jadi kita bisa belajar satu sama lain. Terus juga mungkin yang paling aku ingat adalah gimana caranya kita bisa buat suatu publikasi yang juga bisa membawa meaning ataupun makna buat audiens yang kita punya gitu. Jadi nggak cuma sekedar posting, tapi gimana kita juga bisa memberikan meaning gitu ke setiap postan yang kita buat atau publikasi yang kita buat. Gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Kak Azhar. Kita boleh kasih applause. Thank you. Nah, teman-teman sebelum mulai nih, aku juga mau menginfokan kalau misalnya setelah sesi ini, karena ini kan ada dua sesi ya teman-teman ya bareng sama Mbak Tika. Nah, kita punya kelas lanjutannya nih yang pastinya nanti bakalan melengkapi pengetahuan teman-teman semuanya gitu. Nah, ini kelasnya masih di bulan September ya, di awal September. Ini kita akan melanjutkan pembelajaran juga tentang gimana menentukan saluran komunikasi yang efektif dan juga gimana sih mengelola media sosial untuk memperkuat komunikasi organisasi. Nah, teman-teman udah bisa langsung daftar nih. Spesial aku spill duluan ke sini ya, teman-teman bisa langsung daftar melalui platform ya, masih sama nanti bisa dilihat atau bisa scan barcode juga di sini biar nanti bisa full package dapat ilmunya tentang Strakom. Jadi nanti teman-teman bisa langsung daftar kalau misalkan ada kendala boleh berkabar ke kami gitu ya teman-teman ya. Oke deh kalau gitu ditunggu ya teman-teman nanti silakan untuk daftar kelasnya. Ini khusus Mitra Lingkar Madani tapi teman-teman juga kalau misalkan boleh ajakin teman-teman yang lain juga nanti diinfokan gitu ya siapa tahu mau belajar bareng-bareng itu dipersilakan. Oke, kalau begitu mungkin itu intermezzo dari aku ya, teman-teman. Kita bisa next gitu ya, karena di sini juga sudah ada Mbak Tika. Halo, halo Mbak Tika. Halo, halo. Hai Dea, apa Halo, kabar? halo. Alhamdulillah baik Mbak Tika, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah siap nih untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman lagi bareng sama teman-teman. Dan di sini juga tadi teman-teman sudah menyampaikan nih Mbak, hal-hal apa sih yang diingat dari sesi sebelumnya. Mungkin nanti juga hari ini Mbak Tika akan banyak sharing juga tentang materi kita hari ini. Jadi nanti teman-teman silakan dimanfaatkan kesempatan dan waktunya ya untuk tanya-tanya langsung ke Mbak Tika. Mau sharing pengalaman juga kita persilakan ya Mbak ya. Siapa tahu nanti kita bisa sama-sama belajar nih dari pengalaman teman-teman juga seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mbak, kita bisa langsung mulai aja ya sesi hari ini. Silakan. Oke, thank you Dea. Halo kawan-kawan semuanya, thank you ya udah hadir lagi di sini. Kita ketemu lagi. Eh, Waktu di sesi satu kemarin, kita tuh diskusin tentang bagaimana organisasi kita ingin dikenal, dipersepsikan, lalu dipercaya. Nah, hari ini kita move on nih, pindah dari pertanyaan who are we menjadi who are they? Siapa mereka? Karena kalau kita ngomong komunikasi, itu bukan hanya tentang apa yang ingin kita katakan, tapi juga tentang siapa yang perlu mendengar, memahami, percaya, dan akhirnya bergerak. Karena kan kalau kita ya komunikasi ngobrol sama orang, kalau nggak ada lawannya ya nggak ada artinya gitu. Jadi intinya sih tidak semua orang harus mendengar pesan yang sama. Jadi kita mulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan pekerjaan kita sehari-hari. Kita coba lihat lagi siapa sih sebenarnya yang sedang kita ajak berbicara. Oke, next. Boleh? Oke, kita coba bantu share screen. Sudah muncul kan di teman-teman? Ya. Sip. Oke, silahkan. Ya, slide berikutnya. Oke, di sini kita ngelihat bahwa eh, organisasi Anda nih, organisasi teman-teman tuh membuat satu posting nih, misalnya hari ini. Siapa sih sebenarnya yang menjadi orang pertama yang kawan-kawan bayangkan atau akan melihat postingan tersebut? Coba deh, disebutin, saya coba tulis di sini. Oke, boleh teman-teman, mungkin boleh unmute mikrofonnya juga ya Mbak Tika ya, atau mau Ya, disampaikan di boleh. kolom chat juga boleh. Jadi untuk siapa sih nih teman-teman berbicara gitu ya, atau mau disampaikan kemana nih pesannya gitu ya. Mm-mm. Harapannya siapa aja yang bakal lihat. Oke, dari We Speak Up, kelompok orang muda. Oke, Gen Z, spesifik ke Gen Z. Ada lagi teman-teman. Oke, kelompok orang muda, Gen Z, akademisi juga. Oke. Oke, kelas menengah, urban, pemangku kebijakan. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang berbeda, pelaku bisnis atau buyer dan buyer. Hmm, Oke. Nah, ini spesifik nih, orang muda usia 18 sampai 30 tahun yang belum pernah atau sudah pernah jadi relawan.
Lalu dari Kak Gina, pihak donor. Macam-macam Oke, pencari kegiatan di weekend di Jabodetabek. oke, Oke. oke, kita cukupin Variatif di situ. banget ya, beda-beda nih. Eh, nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat nih jawabannya itu nggak selalu sama nih, Kak Dea, dan Betul-betul. juga kawan-kawan semua. Jadi kalau kita ngobrol sama orang ya tujuan tujuan postingan kita ya selalu nggak sama gitu. Nah, boleh next. Pertanyaannya maka jadi kalau kelompoknya ini tuh perlu informasinya sama nggak sih? Padahal orangnya beda-beda. Oke, berikutnya. Kadang kita eh, pernah ditanya, siapa sih targetnya gitu. Kalau dibilang target kami, masyarakat umum, itu menurut kawan-kawan tuh gimana? Kalimat ini ada yang janggal, apa cukup strategis atau gimana? Boleh satu orang nih, Kak Dea. Boleh, mungkin kita minta untuk unmute mikrofon kali ya, untuk coba Iya, menyampaikan langsung kali ya. Oke, boleh, aku boleh. mau coba tanya, mungkin berdasarkan pengalaman gitu kali ya. Mungkin boleh dari Kak Ferdi, dari Mitra Bentala. Iya, kolaborasi dan diskusi. Oke, Kak. Kalau di sana itu lebih ke eksekusinya. Apakah suara sudah dengar? Ya, sudah. Terdengar. Oke. Kalau misalnya untuk masyarakat yang sendiri, sorry Kak, ini lagi ambil kegiatan. Oke, oke. Oke. Oke, siap. Kalau misalnya dari kita sendiri dari Mitra Bentala, kalau misalnya untuk masyarakat umum sih ya, itu masih jangkauannya luas ya kayak. Jadi kalau misalnya kita sendiri mungkin akan lebih spesifik gitu siapa target yang akan kita tuju gitu. Oke, baik. Terima kasih. Itu eh, apa ya? Pandangan yang memang cukup aman gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang target masyarakat umum memang terdengarnya aman. Semua orang kita jangkau. Tetapi dari perspektif strategi komunikasi ya ini masih belum membantu. Benar tadi kata kawan kita dari Mitra Bentala. Karena masyarakat umum ya tentu masih terdiri lagi dari banyak kelompok dengan kepentingan, pengetahuan, motivasi, dan kemampuan mempengaruhi perubahan yang berbeda. Oke, next. Nah, masyarakat umum atau publik itu mencakup beraneka macam label lagi. Kayak ada tadi ada media, ada anak muda, ada donor, bahkan ada perorangan yang tadi cukup detail Gen Z atau yang sedang mencari kegiatan, usianya ada berapa. Jadi istilah masyarakat umum tidak dapat merepresentasikan satu kelompok dengan kebutuhan yang sama. Dan target yang terlalu luas bikin strategi komunikasi kita jadi sulit ditentukan. Misalnya nih ya, seorang jurnalis atau policy maker, donor, anak muda, dan komunitas terdampak, dan masyarakat umum bisa sama-sama melihat isu yang kita bawa, tapi mereka tidak datang dengan pertanyaan yang sama gitu. Jadi cara pandangnya atau cara melihat suatu masalahnya itu berbeda. Maka kalau mereka tidak punya kebutuhan yang sama, jadi kenapa juga kita kasih pesannya yang sama? Itu intinya. Oke, next. Nah, ini tadi sempat saya sampaikan di sesi satu kita ngomongnya atau kita diskusi tentang who are we, siapa kita, lalu kita move on ke who are they. Oke, next. Nah, ini tiga istilah yang dalam pekerjaan kita di organisasi masyarakat sipil sering banget dipakai ya. Ada stakeholder, audience, beneficiaries gitu. Yang seolah-olah semuanya adalah hal yang sama. Padahal sebenarnya sih ketiganya ini melihat orang atau kelompok dari perspektif yang berbeda. Kalau kita ngomongin soal stakeholder, tentu semua yang punya kepentingan dengan program, proyek, atau kegiatan atau organisasi kita tuh mempengaruhi pekerjaan organisasi. Sementara kalau audiens tuh kelompok yang perlu menerima dan merespon komunikasi kita untuk mencapai tujuan komunikasi.
Nah, kalau beneficiaries tentu semua udah tahu teman-teman kelompok yang menjadi penerima manfaatnya. Jadi, kalau untuk ngomongin strategi komunikasi, kita fokusnya di audience. Oke, next. Kadangkala memang ini ketiga istilah ini, ketiga kelompok ini, stakeholder, beneficiary, audience itu bertumpuk ya, overlap dan tapi mereka tuh sebenarnya nggak identikal gitu. Satu kelompok bisa memiliki lebih dari satu peran. Jadi eh, dia juga adalah stakeholder, tapi dia juga menjadi target dari eh, komunikasi kita. Misalnya masyarakat adat bisa menjadi beneficiaries kita sekaligus audiens ketika kita ingin memberikan informasi tentang hak mereka atau mengajak mereka berpartisipasi. Atau misalnya pemerintah juga begitu. Mereka juga salah satu stakeholder saat kita berusaha untuk mengubah suatu kebijakan. Tapi mereka juga menjadi audiensnya karena mereka secara aktif akan mempengaruhi keputusannya dengan komunikasi kita atau materi komunikasi kita. Next. Maka kalau kita bicara strategi komunikasi, kita lagi-lagi mulai dari tujuan komunikasi kita. Audiens itu bukan sesuatu yang selalu tepat. Jadi kita lihat lagi apa sih yang ingin kita sampaikan atau kita capai melalui komunikasi. Misalnya tadi, tujuan komunikasi kita mendorong perubahan kebijakan, maka target audience atau priority kita policy maker. Jadi tujuan komunikasi lagi-lagi juga menentukan siapa yang perlu kita jangkau. Untuk satu tujuan komunikasi yang sedang Anda kerjakan, itu bisa apa ya perlu menjadi perhatian gitu. Jadi kawan-kawan, tujuan komunikasi itu bukan adalah titik awalnya dan maka kita selalu mulai dengan apa yang ingin kita capai. Oke, next. Jadi kalau ini mungkin udah sering juga kawan-kawan dengar bahwa sebenarnya tidak semua stakeholder itu adalah audiens utama kita. Jadi kita bagi lagi agar lebih mudah untuk kita mengkomunikasikan suatu pesan. Jadi kita bagi menjadi dua golongan, ada primary dan secondary. Primary itu yang perlu dipengaruhi secara langsung untuk mencapai tujuan komunikasi kita. Kalau secondary perlu ada siapa yang dapat mempengaruhi, mendukung, atau memperkuat perubahan yang kita ingin. Jadi sifatnya supporting. Kalau yang primary benar-benar harus nggak ada kata enggak. Itu kita tujukan. Oke, next. Kalau kita ngambil contohnya, misalnya tujuannya adalah mendorong perubahan kebijakan perlindungan hutan. Maka kita bisa lihat primary-nya adalah policy maker atau decision maker karena tujuan kita adalah perubahan kebijakan. Nah, secondary audience-nya bisa media, karena media akan mendorong beberapa berita-berita, lalu publik yang perlu tahu tentang adanya kebijakan tersebut atau situasi yang ada, dan juga komunitas. Komunitas yang memang terdampak langsung di situ. Jadi, kita mulai dengan audiens yang paling penting bagi tujuan komunikasi Anda, bukan audiens yang sekedar paling besar jumlahnya. Jadi kita tahu bahwa publik atau komunitas adalah jumlahnya lebih banyak daripada pemerintah atau policy maker. Jadi bukan itu yang menjadi primary audience kita, tapi apa yang mendukung untuk tujuan komunikasi kita agar tercapai. Next. Mengetahui siapa mereka saja tidak cukup. Jadi kita sudah tahu bahwa kita mau menargetkan policy maker gitu. Itu nggak cukup. Jadi kita tetap harus memahami apa yang membuat isu ini relevan bagi kawan-kawan atau bagi mereka yang menjadi audiens kita. Jadi kita nggak menggunakan demografi aja kayak misalnya usianya berapa, gendernya apa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa. Tapi kita juga membuat komunikasi yang relevan dengan memahami manusianya. Kita melihat siapa sih orang ini gitu, apa yang menjadi perhatian mereka, motivasinya, terus apa yang menjadi yang membuat mereka khawatir, aspirasinya, terus ada tantangan-tantangan apa sih yang membuat mereka sulit bergerak. Jadi kalau misalnya saya bisa ambil contoh, misalnya
kita tahu audiens kita adalah perempuan usia 25 sampai 40 tahun di Jakarta. Tapi apakah otomatis kita tahu apa yang membuat mereka peduli? Kalau kita cuman dengar bahwa oh ini perempuan 25 sampai 40 tahun, tapi kayaknya belum pas juga, belum bisa langsung juga kita sharing pesan apa yang mau kita sampaikan. Karena kita juga perlu tahu apa sih yang membuat mereka khawatir, apa yang mereka pedulikan, dan apa yang membuat mereka percaya, dan apa yang menjadi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Di sini demografi itu memberitahu kita tentang siapa mereka, tapi kalau motivasi itu membantu kita memahami mengapa mereka peduli. Oke, next. Ini sekedar gambarannya aja bahwa demografi ada tentang siapa dengan melihat usia, lokasi, atau pekerjaan dan lainnya. Kalau motivasi itu selalu menanyakan tentang why, kenapa, dan influence. Jadi apa sih yang mereka bisa berikan atau apa yang mereka bisa pengaruhi dengan adanya mereka di situ. Jadi demografi memberitahu kita siapa mereka, motivasi atau insight. Jadi itu adalah kalau kita ngomongin motivasi, apa keinginan mereka, memberikan gambaran apa yang mereka sukai, itu adalah insight-nya, membantu kita memahami mengapa mereka peduli. Oke, next. Ini sekedar untuk lebih kayak menekankan saja bahwa kalau siapa mereka itu tidak sama dengan kenapa mereka peduli. Kita sering banget membuat audiens tuh berdasarkan kategori kayak yang tadi istilah-istilah yang sempat kita sebutin anak muda, perempuan, atau warga urban atau masyarakat eh, di pedesaan atau policy maker atau masyarakat desa gitu. Tapi kategori tersebut belum memberi kita cukup informasi untuk menemukan atau menentukan komunikasi kita. Misalnya ada dua orang yang sama-sama berusia 25 tahun, si mas-mas ini gitu. Usianya 25 tahun dan eh, mungkin secara umur, secara pekerjaan sama, dia adalah pekerja kantoran, tapi apa yang menjadi alasannya itu berbeda. Jadi mereka dia mempunyai pandangan-pandangan berbeda. Misalnya di masa depan, bagaimana dengan masa depan saya dengan adanya transisi hijau atau identitas? Ini sesuai nggak ya dengan nilai yang saya percaya dengan adanya transisi hijau misalnya? Atau partisipasi, bisa nggak sih saya terlibat? Karir, peluang green economy apa bagi saya? Itu mungkin adalah pertanyaan dari eh, Mas satu ini. Tapi untuk orang lain mungkin dari mbak-mbak yang lain mungkin itu lain gitu. Transisi hijau mungkin menurut dia adalah sesuatu yang memang dekat dengan dia, jadi dia tidak perlu merasa berpartisipasi misalnya atau tidak terlalu menggambarkan ada kepentingan atau ada future-nya di situ. Karena itu, kawan-kawan, setelah mengetahui who atau siapa, kita juga perlu mengetahui kenapanya. Yang kita cari bukan hanya data, demografi, tapi insight-nya. Lagi-lagi tadi, apa yang mereka pedulikan, apa yang memotivasi mereka, dan apa yang mereka khawatirkan dan yang membuat mereka mau bergerak. Karena tujuan komunikasi adalah tentu menggerakkan masyarakat. Oke, next. Kalau di sini lagi-lagi saya pakai contoh lagi, misalnya just energy transition. Isunya sama di sini tentang energi hijau yang adil. Tapi alasan setiap audiens untuk peduli bisa berbeda-beda. Misalnya media, mereka butuh mencari bukti dan human story yang memiliki news value. Lalu ada policy maker yang mungkin melihat dari sisi kebijakan, data, dan solusi yang visible. Lalu ada anak-anak muda yang isu ini bisa berkaitan dengan masa depan, identitas, kesempatan, dan ruang partisipasi, atau komunitas yang mungkin lebih peduli pada kehidupan mereka, hak mereka, dan partisipasi mereka gimana sih, bagaimana mereka bisa terlibat. Jadi kita tidak harus mengubah core message. Ingat kan waktu minggu lalu kita sempat bahas tentang message house, di mana ada pesan utama, jadi ada core message-nya itu nggak usah diubah. Tetapi eh, untuk turunnya, untuk per audience itu bisa dengan message yang lebih tersasar ya.
Dan ketika kita sudah memahami alasan mereka untuk peduli, kita bisa mulai menentukan siapa yang perlu kita prioritaskan dan seberapa besar perhatian komunikasi yang perlu kita berikan. Jadi ya itu tadi balik lagi. Kita udah pilah-pilah ada siapa aja audiens kita, lalu kita bisa mulai menyasar siapa sih yang bisa kita sebut jadi primary atau secondary audience kita. Next. Nah, masih ingat kan dengan journey ini? Jadi kalau kita ingat-ingat di mana sih sebenarnya audiens Anda sekarang? Di mana saat ini audiens-audiens yang mungkin ada dari Mitra Bentala atau mungkin dari organisasi lain di mana mereka saat ini apakah mereka sudah tahu isunya atau tahu tentang Mitra Bentala atau sudah paham bahkan sudah ikut bergerak gitu. Dan kemana Anda sebagai organisasi ingin mereka pergi? Kemana akan membawa mereka untuk digiring dengan komunikasi yang kita berikan. Jadi komunikasi yang dibutuhkan untuk awareness atau untuk membuat dari yang tidak tahu menjadi tahu itu akan berbeda dengan komunikasi yang dibutuhkan untuk menciptakan tindakan atau action. Next. Kita tidak bisa berbicara kepada semua orang dengan intensitas yang sama. Jadi setelah kita mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pedulikan dan tahap mereka dalam journey, kita perlu juga menentukan siapa sih yang perlu jadi perhatian besar dengan mempertimbangkan power atau influence mereka dan juga interest. Jadi seberapa besar mereka peduli atau berkepentingan terhadap isu. Yang ini akan kita masuk ke audience mapping atau pemetaan audience. Jadi bukan sekedar tentang mengidentifikasikan orang, tapi ini juga berkaitan dengan menentukan di mana kita memusatkan upaya komunikasi kita. Kita gunakan istilah power versus interest untuk menentukan prioritas. Internetku ya, otomatis. Lagi. Oke. Mohon maaf teman-teman, sepertinya Mbak Tika lagi ada kendala sinyal gitu ya teman-teman ya. Mungkin coba kita kembali ke slide tadi di sini. Oke, kita sambil tunggu ya Mbak Tika untuk rejoin. Mungkin aku mau coba sambil remind teman-teman nih gitu ya terkait kesepakatan belajar kita. Jadi untuk sesi hari ini mungkin bisa disesuaikan juga ya teman-teman. Display name-nya dengan format nama lengkap dan asal organisasi. Lalu juga nanti akan kami kirimkan link presensi yang teman-teman silakan untuk diisi gitu ya. Jadi nanti karena itu juga jadi syarat teman-teman nantinya dapat sertifikat seperti itu. Mbak Tika sepertinya sudah kembali ya. Halo, Ya, halo sudah. Mbak. Halo, halo, sorry. Oke, next bisa ke slide berikutnya, Kak. Oke. Audience mapping di sini. Jadi kita dari daftar panjang yang kita miliki dari audiens-audiens itu kita bikin prioritasnya. Jadi ini sebenarnya adalah alat untuk prioritisasi. Jadi bukan label permanen ya. Jadi kita buat menentukan siapa sih yang menjadi yang utama. Jadi ada power di sini dan juga interest yang dapat berubah tergantung isu dan konteksnya. Di sini yang vertikal itu adalah power dan atau influence. Seberapa besar kelompok ini dapat mempengaruhi perubahan yang kita inginkan, dan juga garis horizontal atau interest, uh, seberapa besar kepentingan atau keterlibatan mereka terhadap isu. Power di sini bukan berarti kelompok tersebut lebih penting sebagai manusia ya, tapi lebih bagaimana mereka membantu kita memahami seberapa besar kemampuan mereka mempengaruhi outcome yang bisa kita yang sedang kita kejar. Oke, di sini ada yang kalau di kotak-kotak itu bisa kita lihat siapa yang perlu kita engage atau kita tempel terus atau kita gerakan, bahkan yang cuma kita lihat saja atau cukup diedukasi. Oke, next. Biar mudahnya kita lagi-lagi pakai transisi hijau di sini. Jadi eh, sebentar. Oke. Di mana ke transisi hijau
ada peran pemerintah atau policy maker yang memiliki interest dan powernya yang cukup tinggi. Maka di situ eh, kita perlu banget untuk engage mereka dan terus nempel sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan eh, dapat tersalurkan atau dapat terakomodasi yang kita harapkan. Next. Oke, kayaknya ada yang missing ya. Oke, Oke, ini sebenarnya mengulang lagi sih sebenarnya untuk kita bagi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, kelompok dengan power formal rendah. Jadi misalnya adalah komunitas yang mungkin adalah secara power itu rendah, tapi dia tetap menjadi sangat penting karena mereka memiliki suara atau pengalaman langsung, legitimasi ataupun kemampuan mobilisasi. Next. Nah, setelah kita memetakan tadi audiens, muncul pertanyaan berikutnya. Apakah kita harus membuat pesan yang berbeda untuk setiap audiens? Jawabannya tidak selalu. Karena, next, sebagai organisasi kita tetap membutuhkan satu gagasan. Satu gagasan utama ini yang tadi saya sempat sampaikan bahwa core message-nya sama. Jadi dari satu organisasi yang sama dengan core message yang sama, pesan intinya sama, pesan utamanya sama. Tapi kita ingat bahwa audiens tadi memiliki kebutuhan, kepentingan, pengetahuan, dan alasan untuk peduli yang berbeda-beda. Karena itu kita sesuaikan lagi bukan yang disesuaikan bukan identitas organisasi kita, tapi cara kita membawakannya, membawa pesan masuk ke percakapan mereka. Misalnya tentang organisasi yang memperjuangkan transisi energi yang adil. Kepada policy maker kita bicara tentang apa sih implikasinya terhadap kebijakan dengan transisi hijau. Lalu kepada media kita masuknya dengan news angle apa sih apa isu data dan human story yang menarik untuk diberitakan. Lalu untuk komunitas misalnya apa dampaknya bagi kehidupan mereka dan bagaimana mereka dapat terlibat. Jadi sekali lagi saya garis bawahi di sini kita membutuhkan satu pesan yang utama yang konsisten tapi kita perlu tahu angle mana yang paling relevan bagi masing-masing audiens. Oke, next. Kalau kita lihat contoh di sini, core message-nya misalnya, transisi energi harus adil bagi masyarakat yang terdampak. Nah, untuk policy maker, angle-nya bisa policy dan solution. Bagaimana kebijakan transisi energi dapat memastikan masyarakat terdampak tidak tertinggal. Dan begitu juga seterusnya. Jadi untuk komunitas kita ambil dari suara-suara mereka dan partisipasi. Jadi bagaimana masyarakat dapat ikut menentukan masa depan energi di wilayah mereka. Jadi tadi audience mapping bukan hanya menentukan siapa yang kita target, audience mapping juga dapat mengubah cara kita menyusun komunikasi kita. Oke, next. Ini wrap up sedikit dari yang tadi saya sempat jelaskan bahwa message house tell us what to say. Jadi apa yang mau kita katakan. Tapi audience mapping itu membantu kita untuk menunjukkan ke siapa akan uh, kita akan berbicara dan bagaimana membuat hal ini relevan. Oke, ini yang kita nanti akan coba diskusikan juga nanti di breakout room. Tapi sebelumnya, next. Nah, ini juga salah satu yang kenapa tadi sebenarnya ini sebenarnya sudah sempat kita lihat tadi sekilas. Jadi sebenarnya kita mengenali manusianya di balik kata target audience, di balik kata-kata anak perempuan, anak-anak muda, perempuan atau masyarakat urban. Tapi jangan lupa bahwa di balik label tersebut itu adalah seorang manusia. Jadi kita juga perlu tahu sebenarnya apa sih yang mereka takutkan, apa yang mereka inginkan, dan kenapa membuat mereka enggan bertindak. Kalau ngomongin target audience itu kategorinya, lalu ada insight-nya yang
adalah merupakan pemahaman tentang manusia dalam kategori tersebut. Oke, next. Ini sedikit gambaran buat insight. Jadi misalnya kalau kita mau ngomongin policy maker ini, kita coba bayangin ada seorang Ibu Rina yang bekerja misalnya di eh, Departemen Industri gitu, Departemen Perindustrian. Dia adalah pejabat daerah. Concernnya apa? Dia cukup cukup aware atau cukup sangat concern dengan akuntabilitas. Jadi sangat concern tentang apa saja yang keterbukaan dan pencatatan segala macam. Maka yang dia perlukan adalah evidence dan solusinya. Barriernya banyak tuntutan kebijakan. Nah, trust-nya adalah dengan melihat data dan expertise. Jadi dia perlu melihat data-data dari organisasi kawan-kawan tentang kegiatannya dan juga adalah pengalamannya. Maka desire action-nya adalah membuka dialog gitu. Yang kita harapkan kita bisa membuka dialog dengan si Ibu Rina ini. Next. Ya, maka ini apa yang membuat mereka peduli atau audiens peduli adalah relevansi sebagai pintu masuk pesan. Isunya boleh sama, tapi alasan pedulinya bisa beda-beda. Tadi tentang use value, ada hubungannya sama kebijakan buat pemerintah, dan juga untuk partisipasi bagi komunitas. Sementara untuk donor tentu perlu melihat tentang impact dan kredibilitas. Oke, next. Oke, kita coba refleksi di sini sedikit. Oke, next. Nah, ini mulai masuk ke organisasi kawan-kawan. Kita mulai melihat sebenarnya organisasi kawan-kawan tuh bagaimana. Jadi, untuk mempermudah dalam diskusi nanti, pilih aja satu isu atau satu program dari organisasi kawan-kawan. Lalu pertanyakan hal-hal berikut. Siapa sih yang paling perlu tahu? Terus siapa yang paling perlu percaya? Siapa yang paling mampu mempengaruhi perubahan? Siapa yang paling terdampak? Dan siapa yang paling mungkin membantu kita? Jadi di sini kita mulai memilah atau membagi-bagi prioritasnya berdasarkan informasi yang kita dapat. Next. Nah, untuk case klinik ini, eh, itu kita pilih satu kasus dari organisasi kawan-kawan, apakah untuk akan membicarakan tentang advokasi kebijakan atau kampanye publik atau mobilisasi komunitas, lalu tentukanlah siapa siapa audiens utamanya dan sekundernya, kenapa, apa yang mereka pedulikan, lalu power atau interestnya seberapa besar, ini nanti coba dimasukkan ke dalam matriks tadi. Lalu perubahan apa yang kita ingin mereka lakukan, lalu kebutuhan komunikasi apa yang kira-kira mereka butuhkan dari organisasi kita. Nanti outputnya ada satu audience map dengan satu insight dan juga matriksnya. Oke, next. Ini untuk audience mappingnya, jadi kita bagi ada primary, secondary, lalu kenapanya, lalu ada power interestnya, gimana? Jadi buat ngelihat seberapa strategisnya sih mereka untuk dijangkau, dan juga perubahan apa yang mereka inginkan dan kebutuhan komunikasinya. Next, nanti dicoba dimasukkan ke sini yang tadi di kolom ketiga itu kan kita diskusikan tentang eh, power dan interest. Jadi coba masukkan di sini siapa saja yang cukup mempunyai power yang cukup kuat dan juga mempunyai interest yang cukup kuat untuk isu-isu yang kawan-kawan pilih. Itu sih Kak Dea, mungkin bisa mulai dibagi jadi breakout room dan nanti kita lebih banyak di diskusi aja. Jadi lebih enak kayaknya kalau udah langsung studi case ya langsung ke pengalaman sehari-hari jadi lebih berasa gitu. Oke, thank you Mbak Tika. Nah, sebelum kita moving ke breakout room, tadi aku lihat di kolom chat ya, apakah sudah terjawab pertanyaan dari Kak Atisa nih, Mbak Tika, terkait ada nggak ya strategi media komunikasi yang cocok gitu untuk target audiens? Oke,
Strategi media komunikasi. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin strategi komunikasi, nantinya akan melihat channel. Ini maksudnya channel media di sini adalah channel komunikasi ya, Kak Atisa ya, kalau saya boleh konfirmasikan. Iya, betul. Oke, iya. Jadi nanti maka di sesi yang berikutnya yang bersama rekan saya itu akan mencoba melihat juga channel atau media-media apa yang cocok dengan pesan-pesan atau target audiens yang sudah kita tentukan atau kurang lebih yang kita dapat gambaran di hari ini. Gitu sih, Kak Dea dan Kak Atisa. Oke, jadi mungkin lebih lengkapnya bisa ikut juga ya sesi berikutnya nih, Ya, karena nanti teman-teman bisa langsung menanyakan atau mungkin konsultasi tipis-tipis lah ya Mbak Tika ya sama ya betul Kak betul. Amel atau Kak Lia nanti akan kita kenalkan juga di tanggal 1 dan 2 September nanti. Jadi jangan lupa untuk daftar juga ya untuk kelas berikutnya. Oke, Mbak Tika dan teman-teman mungkin terkait brief penugasannya apakah bisa dipahami? Jadi tadi teman-teman kita kan nanti akan bagi ke 3 kelompok ya, Mbak Tika ya, seperti pekan sebelumnya. Nah, tadi kan Betul. ada tiga, halo, ada tiga ini ya, Ada tiga eh, kasus ya. kasus eh ya. Nah, ini baiknya ya. kita langsung bagi per room aja atau memang boleh pilih? Boleh pilih sih ya, jadi bisa saling dapat insight gitu bahwa memang mungkin pandangannya beda-beda, mungkin ada kasusnya beda-beda, jadi mungkin itu akan lebih memperkaya ilmu dan informasinya ya. Oke, jadi tiap room boleh pilih ya, Mbak ya, bukan kita langsung room satu Ya, advokasi biar beda-beda, jadi bebas pilih ya. bebas pilih aja. Oke. Nanti yang dipresentasikan nah, itu adalah pilihan dari grup itu sendiri. Oke, Gitu. siap kalau gitu. Nah, itu di kolom chat ada pertanyaan lagi dari Kak Lala. Untuk penentuan primary dan secondary audiensnya berarti berdasarkan apa ya? Oke, primary dan secondary tadi berdasarkan yaitu nanti kita lihat siapa sih yang paling kita butuhkan untuk eh, apa program kita bisa berjalan gitu. Jadi misalnya tadi kita udah tentukan tentang di chart tadi di mana di matrix tadi kita ngomong tentang siapa sih yang paling mempunyai power untuk membuat perubahan itu gitu yang punya powernya dan juga interestnya cukup tinggi. Ya, itu yang tadi kita cukup, yang perlu kita lihat adalah perlu di-engage lebih sering. Oke. Mungkin bisa dilihat di Oke. slide 17, Kak. Hmm. Oke. Ya, di sini. Jadi di bagian kanan yang engage closely itu basically sebenarnya adalah yang menjadi prioritas utama kita. Dan lagi-lagi balik lagi ke tujuan organisasinya. Gitu. Oke, apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang mau dikonfirmasi lagi? Oke, sudah cukup jelas. Oke, ini coba aku kirimkan juga di grup WhatsApp ya, teman-teman, untuk brief penugasannya. Apa aja yang perlu didiskusikan. Coba aku kirimkan. Nanti mungkin di kolom chat juga akan kami kirimkan. Berarti sejauh ini sudah bisa dipahami ya, teman-teman ya, untuk apa namanya study case-nya. Kira-kira kita akan kasih waktu berapa menit, Mbak? Sekarang 14 lewat Eh, 17. 14, 17. Kemarin 20 menit kurang ya. Kurang. Oke, pesertanya kan cukup, oh ya, 5 orang dalam satu grup ya mungkin 30 4 menit kali ya Kak Dea tiga ya. puluh menit. Oke, boleh. Jadi teman-teman waktunya 30 menit ya. Nanti silakan dimanfaatkan waktunya untuk briefnya. Nanti juga Mbak Tika akan coba keliling ya untuk Ya, jika teman-teman ada kendala. Dan untuk briefnya juga sudah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Atau nanti kalau butuh dikirimkan juga melalui kolom chat Zoom di rumah masing-masing boleh diinfokan ke kami ya teman-teman. Oke, kalau gitu aku sudah siapkan breakout roomnya. Kita bisa mulai dari sekarang ya teman-teman ya untuk berdiskusi. Selamat berdiskusi. Halo teman-teman. Mohon maaf sudah kita kembalikan ke main room karena waktu diskusinya sudah selesai gitu ya. Jadi aku sudah melihat Mbak Tika juga sudah
coba keliling nih ke tiap room ya Mbak ya. Kita sudah lihat teman-teman aktif banget berdiskusinya. Tadi juga tiap kelompok sudah bikin deck sendiri masing-masing gitu ya. Mungkin nanti juga akan dipresentasikan. Nah, kalau misalnya tadi belum selesai nggak apa-apa ya Mbak ya. Kita bisa sambil diskusi ini dan nanti juga tiap kelompok boleh saling menanggapi gitu ya hasil diskusi kelompok lainnya gitu. Nah, gimana nih Mbak, kita bisa langsung mulai. Kita kasih waktu berapa menit untuk tiap kelompok? Berapa ya? 5 sampai 10 menit aman kali ya dia ya. Oke, mungkin kita coba maksimalin di 5 menit dulu kali ya. Ya, oke. Oke, karena ada 3 kelompok. Oke, kalau gitu coba kita mulai sesuai urutan aja kali ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ada Kak Gina, Kak Azhar, Kak Frida, sama Kak Nadia ya tadi ya. Kelompok 1, silakan. Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Halo, selamat siang. Oke, kami dari kelompok 1. eh aku izin ini ya, share screen ya. Tadi kami sudah berdiskusi meskipun belum selesai, dan outputnya itu baru kita buat eh, baru sampai sini teman-teman. Jadi belum sampai ke audience mappingnya. Tapi kurang lebih sih sepertinya sudah cukup tergambar ya. Oke, tadi kami mengambil salah satu contoh kampanye publik itu yang pernah kami lakukan di wispeakup.org, yaitu berjudul Tolak Beach Resort Raffi Ahmad di Gunung Kidul. Eh, dari kampanye ini kita membuat petisi dan juga ada beberapa konten media sosial, dan audiensnya itu yang primary adalah publik yang peduli dengan isu lingkungan. Dan mengapa mereka peduli? Nah, ini kalau tadi menurut diskusi kami juga sebagai eh, kita sendiri juga karena peduli dengan isu lingkungan gitu. Jadi kenapa kita peduli itu? Karena kita concern dengan dampak yang akan langsung terjadi pada lingkungan apabila pembangunan beach resort di kawasan Kars yang seharusnya dilindungi gitu ya, ini terjadi gitu. Terus juga ada concern, jadi pembangunan ini tuh ternyata dapat izin tapi belum ada AMDAL gitu. Jadi kita ada concern ini nanti berarti jadi kayak presiden buruk gitu ya. Eh, apapun bisa dibangun bahkan tanpa AMDAL gitu. Jadi meskipun ini nanti terjadi di tempat lain, bisa jadi kapan-kapan itu kita nggak tahu terjadi di tempat kita gitu. Terus juga power and interest tadi dari diskusi bersama teman-teman, menurut teman-teman itu publik yang peduli dengan isu lingkungan ini, terutama yang beraktivitas di media sosial ya, kita tuh punya power besar gitu kalau kita bergerak bersama-sama di media sosial gitu ya. Power kita itu untuk menekan aktor investasi dan pemerintah daerah yang menjadi target kampanye kita kayak gitu. Terus juga perubahan yang kita inginkan, yang diinginkan primary audience kita itu adalah agar investasi itu atau rencana pembangunan itu dihentikan kayak gitu sih. eh Gina mungkin mau nerusin yang ini, yang bawahnya, yang primary masyarakat terdampak. Oh, oke. Oke, untuk audiens kedua, untuk primernya itu ada masyarakat yang terdampak, yaitu masyarakat yang langsung tinggal di Gunung Kidulnya. Mengapa mereka peduli? Tentunya pertama karena dengan tidak adanya AMDAL, jika nanti ada kerusakan lingkungan akibat pembangunan beach resort itu, tentunya sumber air itu akan langsung berdampak pada masyarakat sekitar, dan itu akan membuat mereka lebih rentan terhadap kondisi bencana tentunya. Dan power maupun interest mereka adalah meskipun mereka punya interest yang besar dalam memperhatikan lingkungan tempat tinggal hidup mereka, sayangnya dari segi power mereka nggak begitu punya resource yang banyak begitu. Makanya primary utamanya tetap ada di publik yang uh, utama gitu, publik digital. Tentunya perubahan yang diinginkan, rencana pembangunan tersebut dihentikan, dan kebutuhan komunikasi untuk membantu hal ini seperti yang udah dilakukan itu menggunakan petisi, konten-konten sosial media Instagram, dan lain-lain untuk disebarluaskan. Paling itu sih, Kak Frida.
Oke, terima kasih Gina. Eh, Selanjutnya mau Oke, Azhar, boleh aku yang melanjutkan, Kak? boleh? Oke, untuk yang secondary audiensnya kita sudah list beberapa, yaitu ada dari Bupati Gunung Kidul, terus juga sebagai target petitionnya yaitu Raffi Ahmad dan juga turis atau wisatawan. Untuk mengapa mereka harus peduli, karena pastinya untuk seorang bupati ataupun Raffi Ahmad sebagai target of petitionnya itu ada tekanan dari publik dan pastinya akan mempengaruhi citra publik dan ada pressure-nya gitu. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Gina kalau misalnya ada tekanan berarti kan ada suatu mungkin bisa dikaitkan dengan cancel culture, jadinya asosiasi terhadap public figure ini juga akan terputus gitu. Dan juga wisatawan, karena wisatawan ini kalau di Jogja kan mungkin salah satu penyumbang penyumbang destinasi wisatanya gitu. Cuman kan dengan adanya awareness yang kita berikan gitu ya, mungkin akhirnya turis akan sadar bahwasannya mereka harus lebih selektif dalam memilih tempat wisata gitu, tidak mendukung tempat-tempat wisata yang mungkin dibangun di atas tanah konservasi ataupun tidak ataupun di blacklist gitu untuk list wisatanya gitu. Untuk power dan interestnya, powernya besar tapi interest dari mereka kurang besar. Dan untuk change dan perubahan yang diharapkan adalah memperketat pemberian izin hotel dan resort, terutama di kawasan konservasi dan juga untuk Bupati Gunung Kidulnya mungkin untuk lebih peduli terhadap masyarakatnya dan juga dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari pembangunan resort dan hotel di uh, wilayah yang tidak diizinkan. Oke, thank you Azhar. Eh, ini mungkin Nadia ya mau ini kah mempresentasikan audience map kita yang belum selesai. Oke, audience mappingnya karena waktu yang mungkin tinggal sedikit, aku cuman pengen ngasih tahu sedikit. Itu pokoknya sama seperti yang disebutkan sebelumnya gitu ya. Untuk yang audiensnya kita masukin high influence dan atau power dan high interest itu ada publik yang peduli dengan lingkungan. Kemudian dengan yang low influence atau power dan high interest itu masyarakat yang langsung terdampak. Dan yang high influence atau power dengan low interest itu Bupati Gunung Kidul dan juga Raffi Ahmad gitu. Ini sebenarnya hasilnya aja gitu, mappingnya dari yang sebelumnya gitu. Cukup sih, Kak. Makasih Nadia. Oke. Oke, teman-teman sekalian, em, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok satu kita kasih applause dulu. Oke, nah mungkin dari teman-teman kelompok 2 dan 3 kita minta pendapat dulu kali ya. Tadi dari hasil diskusi teman-teman kelompok satu kira-kira ada yang bisa ditambahkan nggak? Atau mungkin penempatannya mungkin ada yang kurang tepat atau mungkin ada insight lain dari teman-teman kelompok 2 dan 3. Boleh nih kita kasih masukan gitu ya untuk teman-teman kelompok satu. Mungkin aku mau tanya dari kelompok 2 dulu nih. Dari timnya Kak Asti, Kak Dania, Kak Ferdi, sama Kak Renita. Kira-kira ada insight untuk kelompok 2? Silakan. Mungkin boleh perwakilannya kita coba oke mungkin boleh di slideshow kali ya biar teman-teman bisa sambil melihat juga. Boleh dari Kak Asti, Kak Dania, Kak Ferdi atau Kak Renita perwakilannya untuk kelompok satu. Coba. Boleh. Mungkin coba aku mau. Kalau dari kelompok 2 mungkin bertanya, Kak. Boleh, Aku boleh. ya tadi boleh lihat kah yang tabel primary and secondary-nya? Oke, paling mau bertanya ke kelompok satu. Dari matriks tadi yang sudah dibuat, bahwa bupati di matriks itu masuk ke low interest but high influence atau power ya, tapi di tabelnya itu masuk ke secondary. Padahal bupati memiliki power yang cukup tinggi gitu di isu ini untuk membuat perubahan ataupun membatalkan ataupun bahkan melanjutkan begitu. Nah, kenapa target audiensnya menjadi bukan primary? Cuma nanya itu aja, makasih. Oke, thank you Kak Asti. Gimana teman-teman dari kelompok satu? Oke, Mungkin boleh lebih ke aku. alasannya kali ya Iya, penempatannya. Kira-kira gimana?
Oke, boleh aku coba jawab ya. Jadi meskipun Bupati Gunung Kidul itu dia punya power yang besar, tapi dari kasus ini tuh kita melihat bahwa keberpihakannya itu justru kepada investor, bukan kepada masyarakat terdampak. Jadi eh jadi kita lebih ke ingin memobilisasi publik ya, yang peduli lingkungan itu justru untuk menekan bupatinya itu, kayak gitu sih, kurang lebih. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Iya, boleh mungkin teman-teman kelas satu ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup sih, Kak. Oke, kalau gitu mungkin dari kelompok tiga nih, kelompoknya Kak Atisa, Kak Nafila, Kak Lala. Mungkin ada tanggapan nih atau mungkin pertanyaan juga untuk kelompok satu. Boleh, silakan. Oh, tadi Kak Atisa izin live duluan ya. Halo, Halo. iya kalau dari aku sih mau apresiasi aja ya terkait dengan cancel culture itu. Kadang kita nggak kepikiran ya kalau ternyata cancel culture itu kan dampaknya nggak langsung gitu ya. Jadi kadang yang di cancel nggak dimasukin nih ke audiens, tapi kelompok ini dimasukin gitu dan diantisipasi serta dibuatkan strategi komunikasinya. Oke, thank you Kak Lala. Kita kasih aplaus untuk kita semua, teman-teman. Oke, nah tadi kelompok satu sudah, mungkin nanti Mbak Tika akan ngasih insight sekalian di akhir kali ya Mbak ya, setelah semuanya present. Oke, mungkin kita next dulu ke kelompok dua. Ini ada Kak Asti, Kak Dania, Kak Ferdi, dan Kak Renita. Mungkin boleh siapa yang akan share screen dan present? Oke Kak Dea, aku bantu share screen ya dari kelompok 2. Boleh, silakan. Oke, sebentar. Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 2. Jadi untuk working sheet ini diskusinya tadi kami um, memilih satu apa namanya isu, yaitu kami coba ambil isu yang gampang karena kami juga masih belajar untuk putting primary and secondary audiences dan juga bikin matriksnya, yaitu isu kampanye publiknya adalah pengurangan sampah plastik gitu. Nah, di sini kami coba berdiskusi gitu, kira-kira siapa ya primary audience-nya kalau kita mau bikin kampanye publik pengurangan sampah plastik yang akan kami taruhnya tuh di social media gitu. Makanya di sini primary-nya nomor satu bagi kami audiensnya adalah orang muda berumur 18 sampai 30 tahun yang tinggalnya di perkotaan, spesifiknya yang suka beli makanan dan minuman take away gitu, yang kami juga discuss tadi kenapa sih mereka peduli gitu, apa yang jadi motivasinya mereka untuk bisa tergait ke campaign ini gitu, karena di perkotaan ini kan sekarang isu sampah tuh makin parah gitu, dan ini bikin pastinya orang-orang muda ini nggak nyaman gitu, padahal ini ada tempat mereka hidup gitu untuk bisa cari uang untuk belajar dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga ya, walaupun ya ini juga sebuah perdebatan ya gitu, karena sampah plastik itu kan ya pastinya nggak hanya dari um, retail gitu, dari perorangan gitu, tapi juga banyak kontribusinya dari bisnis gitu. Tapi karena fokusnya kami ini adalah di social media gitu, yang banyak orang mudanya di sini gitu ya, kita juga mau coba cari angle-nya kayak oh ya, kadang mereka di sini juga ada kontribusinya ke sana dengan mau yang praktis dan sebagainya gitu. Dan kita lihat juga kalau isu ini jadinya viral gitu, yang sudah pernah terjadi juga gitu di beberapa tahun ke belakang, biasanya businesses gitu dan government juga akan tertarik gitu untuk coba menangani isu ini gitu. Jadi itu yang coba kami bawa di audience map gitu. Tapi dari sini gitu sebenarnya kami melihat seberapa strategisnya mereka gitu. Influence-nya sebenarnya tetap low gitu. Mereka kan nggak terlalu punya power untuk mengubah apapun, tapi mereka majority gitu, and they have the high interest gitu. Makanya walaupun mereka low influence, kita masukinnya, tapi kita tetap masukinnya as primary nomor satu. Mengingat juga kanalnya di um, social media. Dan perubahan yang mau dicapai adalah dari campaign ini kita pengen audience untuk punya kesadaran untuk nggak menggunakan
plastik sekali pakai, bisa menolak, bisa bawa wadah sendiri dan mengurangi konsumtif yang nggak perlu gitu yang juga banyak kita lihat saat ini. Dan kalau dari sini kami lihat kebutuhan komunikasinya kayaknya data and relevancy to everyday lives-nya kayak apa sih gitu kayak oh iya apa ya yang mereka biasa lakukan, apa yang mereka bisa lakukan gitu dan data-datanya seperti apa. Nah, kemudian untuk primary audience-nya yang kedua adalah dari pemerintah daerah karena ini yang paling berpengaruh gitu yang punya high apa namanya influence uh, dan punya kewenangan juga untuk menerapkan kebijakan yang bisa mengurangi sampah plastik. Tapi memang masih perlu banyak di edukasi dan didorong gitu lewat keviralan biasanya gitu. Um, dan dari sini kita coba lihat juga kebutuhan komunikasinya kayaknya lebih banyak evidence based gitu, data volume dan dampaknya seperti apa, rekomendasi usulan kebijakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian primary audience yang ketiga kita masukin adalah influencer or content creator gitu. Karena mereka ini sebenarnya punya motivation yang kurang lebihnya sama kayak orang muda ini yang nomor satu. Tapi mungkin karena mereka juga punya interest-interest lain gitu. Jadi makanya kita taruhnya di nomor nomor tiga gitu karena mereka mungkin lebih sering travel gitu, nggak terlalu banyak di satu tempat aja gitu. Yang di sini kita masukkan strategic levelnya tuh di mid interest and mid power. Karena hanya kita taruh di pemerintah daerah gitu. Nah, kemudian dari sini kita coba lihat juga kayaknya tetap ada secondary marketnya yang perlu kita sasar gitu, yaitu para penggiat usaha gitu. Kenapa kita masukin ke secondary? Karena sebenarnya kalau pemilik-pemilik usaha ini kan mungkin nggak terlalu banyak nge-follow NGO-NGO kayak kita gitu. Mereka lebih banyak follow influencer gitu yang bisa meningkatkan salesnya mereka gitu. Tapi mereka juga salah satu pihak yang perlu untuk kita educate. Jadi kita masukin ini ke secondary. So based on this audience map, kita coba bikin matrix powernya kurang lebihnya seperti ini. Gitu. Itu aja mungkin dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Kalau ada teman-teman yang lain yang mau nambahin silakan. Yang dari kelompok 2. Oke, thank you kelompok 2. Kita kasih applause teman-teman untuk kelompok 2. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 2 yang lain? Oke, kalau belum mungkin kita coba minta tanggapan nih gitu ya dari teman-teman dari kelompok 1. Mungkin boleh nih teman-teman kelompok 1 kita coba kasih insight gitu ya untuk teman-teman dari kelompok 2. Silakan teman-teman kelompok 1. Ada Kak Gina, Kak Azhar, Kak Frida, dan Kak Nadia. Kira-kira gimana nih? Ada yang bisa ditambah mungkin untuk primary atau secondary-nya atau mungkin sudah oke gitu atau mungkin ada yang mau ditanyakan kenapa ditaruh di primary, kenapa ditaruh di secondary? Mungkin boleh teman-teman kelompok 1. Coba aku lihat. Oke, kelompok 1 mungkin dari Kak Gina mungkin ada tanggapan kah untuk Eh, kelompok 1? kalau dari aku Kelompok paling 2, sorry. kalau dari aku Kak paling ini sih apresiasi juga adanya audience influencer di bagian primary tadi ya. Kalau nggak salah ini tadi. Maksudnya influencer ini kan salah satu komunitas digital yang cukup kuat juga gitu dalam menyebarkan campaign dan informasi. Jadi nggak um, rely on ke media milik sendiri aja, nggak rely on ke platform sendiri aja, tapi juga menggait pihak eksternal gitu untuk sebagai primary audience ya. Paling itu aja sih dari aku. Oke, thank you Kak Gina sudah mewakili kelompok 1 ya. Kalau dari kelompok 3 gimana? Mungkin dari Kak Lala atau Kak Nafila ya? Tinggal berdua aja nih sepertinya di Zoom ini. Kira-kira gimana? Ya. Kalau dari aku lebih ke ini sih. Kalau untuk influencer berarti itu tadi aku apakah kelewat apa enggak ya? Untuk influencer berarti itu lebih ke ajakan kolaborasi gitu ya. Dia bukan yang sebagai penerima informasinya aja, tapi juga jadi kayak corong penyampainya juga untuk campaign yang ini. Oke, kira-kira gimana kelompok 2? Kira-kira untuk yang influencer tadi, apakah cuma menerima informasi aja gitu ya? Atau mungkin malah justru ikut menyuarakan gitu ya, Kak Nafila ya maksudnya ya? Ya, ya, lebih lanjutnya gitu. Audiens Ah, yang ditarget untuk jadi call untuk ikut menyuarakan.
Silakan teman-teman kelompok 2 yang lain boleh menambahkan. Boleh mungkin Kak Asti atau Kak Ferdi, kira-kira gimana? Iya, makasih Kak. Siapa tadi? Kak Nafila. 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 Ya, betul Kak Nafila. Jadi kalau untuk audiens si influencer, kami berharap memang selain mereka kami bekali gitu ya, kita sebagai yang mengawal isu ini, kita tentu ada modal data, lalu kita modal apa yang harus diubah, apa yang kita punya gitu ya. Nah, si influencer ini kita informasikan hal tersebut dan untuk terlibat juga untuk menyuarakan dan juga menyebarluaskan supaya masyarakat umum dan juga target-target si influencer ini yang biasa menjadi target gitu ya di sosial media mereka itu juga ikut menyuarakan hal yang sama dan juga akan berdampak untuk kebijakan dan sasaran kampanye yang kita tuju. Kayak gitu, Kak. Makasih Kak Asti. Oke, thank you juga Kak Nafila. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 1 sama kelompok 3 yang sudah memberi tanggapan juga. Nah, terakhir dari kelompok 3 nih, teman-teman, mungkin boleh kira-kira siapa yang akan present dan mungkin nanti teman-teman dari kelompok lain boleh disiapkan juga ya untuk tanggapannya. Oke, di sini ada Kak Nafila sama Kak Lala ya dari kelompok 3. Ya, aku izin Oke. share. Ini nanti aku yang akan present pertama nanti akan dilanjut dengan Kak Lala. Jadi, untuk kelompok 3 di sini kita mengambil studi kasusnya kampanye publik yang dilakukan oleh The Conversation yang topiknya tentang inflasi biaya hidup dan kesehatan. Tadi kami berangkat dari pemetaan metrik audiensnya. Ada beberapa di sini, tapi nanti penjelasannya mungkin nggak semuanya. Yang pertama tuh kita melihat organisasi dan komunitas buruh itu jadi yang high interest dan high influence karena mereka punya komunitas jadi bisa ngajak orang untuk mengadvokasi. Terus di sini policy maker kita lihat sebagai high influence atau high power. Terus di sini ada UMKM. Mereka powernya nggak terlalu besar tapi punya interest yang cukup kuat terkait topik ini karena mereka juga pasti dituntut untuk memikirkan kesejahteraan pekerjanya gitu kan. Kemudian di yang bagian bawah sini ada kelas pekerja Gen Z dan milenial. Kita taruh agak di tengah-tengah tapi dan di bagian mereka punya low influence atau low power dan interestnya juga nggak terlalu kuat tapi sebenarnya mereka yang paling terdampak gitu ya. Terus publik di sini juga kita taruh di tengah-tengah kalau untuk influence-nya tapi agak ke bawah gitu ya. Tengah-tengah tapi agak ke bawah. Interestnya cukup di middle gitu ya. Tapi mereka kekurangan power. Kemudian di sini ada korporasi, korporasi besar, interestnya kurang, influence-nya sebenarnya harusnya high ya, tapi seringkali justru mereka yang perlu diadvokasi gitu ya berkaitan dengan kebijakan ini. Eh, Kemudian di sini ada Gen Z usia kuliah dan sekolah, termasuk audiensnya juga, tapi di sini mereka kita lihat sebagai audiens yang punya low interest dan low influence karena mungkin belum mikirin pendapatan, kemudian belum merasa terbebani dengan pengeluaran-pengeluaran terkait inflasi, biaya hidup dan kesehatan. Next, mungkin boleh dilanjut oleh Kak Lala. Iya, jadi dari beberapa pemetaan tersebut kita menentukan bahwa primary audiensnya itu kelas pekerja, milenial dan Gen Z, dan untuk secondary audiensnya itu ke policy maker. Nah, kenapa
kelas pekerja itu harus tahu tentang kampanye ini karena mereka itu merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, terkait dengan tingginya biaya hidup, kemudian akses kesehatan yang sulit, seperti itu. Sedangkan untuk policy maker, mereka juga perlu tahu tentang fenomena ini karena itu memberikan mereka data gitu terkait dengan arah kebijakan ekonomi, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tapi kalau kita lihat secara powernya untuk kelas pekerja ini akan kecil powernya untuk mengubah sesuatu gitu karena mereka mereka itu kalau mereka itu bergerak sendirian secara individu kecuali mereka berorganisasi ya seperti tadi ada kelompok atau organisasi buruh itu bisa meninggikan bargaining powernya mereka. Policy maker itu udah pasti tinggi ya powernya, terutama kayak deputi-deputi di Kementerian Perekonomian atau Ketenagakerjaan. Mereka bisa mengembangkan regulasi untuk kesejahteraan pekerja atau misalkan menahan laju inflasi biaya hidup. Jadi mereka tinggi. Kemudian secara perubahan yang kita harapkan dari campaign ini untuk si urban class pekerja, mereka tuh aware bahwa isu tentang inflasi itu tuh tidak hanya bergantung pada kesalahan individu atau kayak misalkan mereka kurang bisa nyari duit, bukan kayak gitu, tapi ini tuh lebih ke soal sistem, bagaimana sistem bekerja gitu kan. Terus selain itu mereka juga diharapkan ada perubahan gaya hidup gitu ya, karena inflasi mungkin mereka bisa mengelola keuangan yang lebih baik, financial management, atau misalkan mengurangi konsumerisme seperti itu. Dan juga bisa berserikat gitu ya untuk menguatkan advokasi kolektif ke perusahaan maupun ke policy maker. Kalau untuk policy maker sendiri, change yang kita harapkan adalah mereka ya bisa ini ya menguatkan jaring keamanan sosial, akses kesehatan dan lapangan pekerjaan yang layak melalui kebijakan-kebijakan atau misalkan bisa juga menciptakan beberapa organisasi atau gerakan kolektif untuk mendukung proteksi ekonomi komunitas seperti itu. Sehingga untuk kebutuhan komunikasinya untuk kelas pekerja ini kita perlu bahasa yang relevan gitu dan dekat dengan si kelas pekerja. Kemudian eh, kita perlu juga kita butuh juga komunikasi yang mengarahkan mereka untuk terlibat dalam misalkan sesi dengar pendapat atau misalkan lewat petisi atau mendukung gerakan advokasi lain. Kalau untuk policy maker, kebutuhan komunikasinya balik lagi tadi ya, komunikasi ini diharapkan bisa menyediakan data untuk merubah kebijakan atau itu yang memproyeksikan arah kebijakan mereka selanjutnya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih aplaus. Nah, mungkin untuk kelompok 1 dan kelompok 2, boleh nih kita kasih insight gitu ya, masukan untuk teman-teman dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok 2 dulu kali ya. Kelompok 2 mungkin boleh nih dari Kak Asti, Kak Dania, Kak Ferdi, atau Kak Renita. Kira-kira masukan untuk kelompok 3 gimana? Mungkin coba aku pengen tanya dari Kak Renita mungkin. Kira-kira ada insight nih Kak buat kelompok 3? Iya, makasih Kak Dea dan teman-teman kelompok 3. Eh, aku mungkin mau apresiasi aja karena masih belajar juga ya. Di sini aku lihat tabelnya sih menarik ya, kayak siapanya itu kan urban kelas pekerja ya, tapi pas di change-nya itu tuh dipretelin, aduh, diturunin lagi gitu loh Kak. Ada publiknya, ada pekerja, ada organisasi, terus kayak jelas gitu mau ngapain ke sasaran 3 orang itu. Jadi mau itu aja sih. Terima kasih kakak-kakak kelompok 3. Oke, terima kasih banyak juga Kak Renita. Mungkin dari kelompok 1 mungkin boleh nih tanggapannya atau insight-nya untuk kelompok 3. Ada Kak Gina, Kak Azhar, Kak Frida, sama Kak Nadia. Mungkin boleh perwakilan dari kelompok 1. Coba kelompok 1, coba aku pengen tanya dari Kak Nadia mungkin. Oke, kalau dari aku pengen apresiasi juga karena isunya menarik banget ya, gitu.
Untuk keseluruhan sih aku sebenarnya eh, udah oke dengan semuanya. Oke, Mantap. thank you Kak Nadia. Oke, kita kasih applause untuk kita semua, teman-teman. Nah, sekarang mungkin dari Mbak Tika nih, Mbak. Boleh nih, kita udah lihat hasil diskusi teman-teman dan sudah saling memberi masukan juga nih, Mbak, untuk tiap kelompok gitu. Nah, kira-kira tanggapan dari Mbak Tika gimana nih gitu ya untuk hasil diskusi teman-teman? Oke, thank you semuanya. Eh, Keren banget gitu. Jadi maksud aku memang semua memilih kampanye publik gitu. Kampanye publik dari kata publik aja sebenarnya sudah umum, tapi kawan-kawan udah bisa membedakan bahwa tidak semua orang adalah audiens utama. Si publik itu bukan audiens utamanya. Dan kawan-kawan udah bisa melihat bahwa kembali lagi tujuan komunikasinya apa itu yang membantu menentukan siapa audiens primernya, audiens sekundernya, lalu bagaimana gesekan antara interest dan power yang akhirnya bisa membawa kawan-kawan untuk kurang lebih menggambarkan siapa sih yang perlu dideketin pertama kali, lalu siapa lagi yang kedua untuk mendukung yang pertama gitu. Dan lalu juga motivasi. Jadi kan kawan-kawan tadi udah menjawab kenapa sih mereka peduli, kenapa mereka melakukan hal itu. Jadi saya rasa dengan mempunyai insight atau motivasi gitu jadi lebih membantu daripada kita cuma tahu bahwa demografi itu apaan gitu. Jadi tadi bahwa teman-teman bilang bahwa oh nih mereka yang sangat peduli tentang lingkungan, dan mereka maunya semuanya adalah menjadi tempat yang lebih aman atau menjadi apa penggunaan plastik berkurang gitu. Hal-hal yang seperti itu sudah bisa teman-teman apa gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Jadi bisa juga menuju ke prioritas audiensnya siapa yang membantu kita menggunakan sumber daya yang lebih baik gitu. Nah, kalau dari sini sih sebenarnya sih hampir mendekati closing nih ya. Jadi saya cuma pengen kayak kembali lagi karena kan kita sebenarnya kenapa ada sesi ini gitu. Kita juga pengen sebenarnya kembali lagi ke organisasi masing-masing untuk merefleksi gitu apa yang berubah ketika kita harus memilih gitu. Jadi eh, di saat kita menghadapi pekerjaan kita sehari-hari lagi, lalu kita melihat lagi sebenarnya apa sih yang berubah ketika kawan-kawan harus memilih hanya 3 audiens atau paling enggak kawan-kawan itu apa memilah menjadi premier apa primary primary audience ataupun secondary audience itu apa yang berubah ketika teman-teman harus memilih itu? Apakah jadi ada terbayang bahwa ada beberapa perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran dari cara berkomunikasi kawan-kawan selama ini, dan juga kemudian kawan-kawan bisa melihat siapa sih yang selama ini sering kita prioritaskan dan apakah itu memang sudah menjadi prioritas kita yang memang sesuai dengan secara strategi. Dan kemudian siapa yang sebenarnya penting tapi jarang kita pikirkan gitu. Jadi apakah ada yang baru-baru lagi kayak tadi misalnya influencer mungkin gitu, atau bahkan eh, ibu-ibu yang pekerja langsung atau mereka yang tinggal di daerah resort tersebut. Lalu apakah beneficiary selalu menjadi audiens utama? Itu juga yang menjadi pertimbangan kita saat kita kembali ke organisasi masing-masing dan tentunya adalah siapa sih audiens terbesar yang selalu paling strategis. Eh, Kurang lebih situ begitu. Jadi kembali lagi bahwa kita sudah masuk ke mengetahui siapa kita dan hari ini kita tahu siapa mereka yang akan kita ajak bicara. Nah, dari situ baru kita akan menuju caranya gimana, melalui media apa gitu. Jadi kalau tadi agak-agak sempat kebalik gitu, oh kita mau pakai Instagram dulu karena itu publik, sebentar direm dulu. Mungkin ada yang lain lagi yang mungkin lebih strategis untuk digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang kawan-kawan mau. Itu aja sih Kak Dea dan teman-teman sekalian dari saya. Semoga berguna dan kalau memang ada pertanyaan bisa eh, hubungi saya lewat kawan-kawan Lingkar Madani. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mbak Tika. Nah, mungkin sebelum kita tutup, teman-teman ada yang masih mau bertanya dulu nggak nih ke Mbak Tika? Mungkin masih mengganjal atau ada yang mau dikonfirmasi? Kita masih ada sedikit waktu nih. Mungkin boleh teman-teman ada yang mau bertanya ke Mbak Tika?
Untuk yang di kolom chat sepertinya sudah terjawab semua ya. Mungkin ada yang Ya, mau tanya langsung ke Mbak Tika, boleh? Oke, aku lihat di kolom chat belum ada tambahan pertanyaan ya, tapi mungkin aku mau remind juga untuk mengisi presensi hari kedua ya, teman-teman ya. Oke, ada Kak Lala, sudah raise hand, silakan Kak Lala. Oke, Mbak, saya mau konfirmasi sekaligus memperjelas untuk kebutuhan komunikasi itu apa perbedaannya ya dengan perubahan yang diharapkan. Karena tadi kelompok kami menangkap bahwa kebutuhan komunikasi ini lebih ke call to action-nya atau tujuan dari komunikasi itu sendiri. oke. Bisa langsung jawab ya Kak Dea? Boleh silakan Mbak. Oke, perubahan yang diharapkan itu sebenarnya ya lagi ke bahwa semua dari pesan ataupun dari target siapa yang mau kita jangkau itu balik lagi ke tujuan organisasi kita yang kita turunkan jadi tujuan komunikasi gitu. Memang semuanya tidak selalu menjadi suatu perubahan gitu, tapi ada sesuatu yang memang kita harapkan ada sesuatu yang berubah dari yang sekarang. Misalnya tadi bahwa banyak yang memakai sampah. Lalu dengan adanya kita memberikan edukasi atau perkenalan tentang pengurangan sampah, itu akan ada mulai penurunan jumlah sampah plastik misalnya seperti itu. Atau misalnya dengan resort gitu. Mungkin memang bukan suatu perubahan yang tahu-tahu tadi ada tidak ada lagi adanya izin misalnya, tetapi paling tidak kita sudah mulai menyentuh siapa sih yang sebenarnya mempengaruhi adanya adanya si resort tersebut kayak tadi bahwa investor-investor gitu. Mungkin dengan adanya kampanye publik yang kita sampaikan, investor tersebut menjadi lebih terpapar image mereka di muka umum yang mungkin akan mulai memperhatikan adanya pentingnya AMDAL atau yang mulai mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sebenarnya sih ke arah situ kembali lagi ke tujuan kita lagi sih Kak. Gitu. Oke, sudah cukup jelas Kak Lala. Oke, kalau gitu ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup ya. Nah, tadi aku mungkin mau remind satu kali lagi nih teman-teman ya untuk sesi kita yang berikutnya gitu ya. Tadi aku udah sempat lihat sudah ada teman-teman yang daftar kelas bareng sama Kak Amel ini. Jadi nanti teman-teman silakan untuk langsung daftar karena memang kuotanya terbatas ya. Jadi aku harapannya sih yang hari ini hadir semuanya bisa ikut join lagi ya biar bisa melanjutkan pembelajarannya karena memang ini lanjutan dari sesi bareng sama Mbak Tika ini akan lebih lengkap nih kalau teman-teman ikut juga kelasnya Kak Amel. Oke, nanti juga akan kami kirimkan di grup ya untuk link pendaftarannya. Sekaligus tadi aku juga mau remind perihal presensi hari ini bisa diisi ya, sudah ada di kolom chat juga. Nah, mungkin tadi Mbak Tika juga udah ngasih closing statement. Dan mungkin aku mau menyampaikan terima kasih banyak nih untuk teman-teman semua yang sudah hadir selama 2 sesi ya di pekan lalu dan hari ini. Semoga banyak pengetahuan baru, sharing pengalaman juga akhirnya bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan nanti ketika kembali ke organisasi bisa mulai diimplementasikan. Mungkin tadi banyak insight juga nih. Oh ternyata bisa juga nih kita coba gandeng influencer atau mungkin pihak-pihak lain yang ternyata bisa mendukung campaign kita atau hal-hal lainnya seperti itu. Semoga teman-teman juga sehat selalu ya dan jangan lupa untuk daftar juga untuk kelas berikutnya. Dan nanti juga kita akan kirimkan form feedback di WhatsApp grup ya. Dan teman-teman boleh banget kasih masukan untuk kami agar kedepannya kami bisa memfasilitasi teman-teman dengan lebih baik lagi. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita bisa foto bareng. Ini ada satu slide ya. Oke, mungkin boleh kita foto gaya pertama. Boleh ya, 1, 2, 3. Oke, foto kedua mungkin boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk 2 sesinya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan semangat terus.
Dan nanti juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau nanti juga kita akan buka sesi coaching ya, kita akan share juga form pendaftaran coachingnya melalui grup WhatsApp. Jadi nanti bisa dipantau terus ya teman-teman ya di grup WhatsApp. Mungkin itu saja saya Dea mewakili teman-teman dari Lingkar Madani yang bertugas hari ini. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kekurangan. Semoga kita semua bisa bertemu kembali di kelas-kelas lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Thank you semuanya.